satu amalan multi apa itu namanya itu? Hah? Istilahnya itu supaya multi gitu ya. Multi manfaat ya. Manfaatnya macam-macam. Kalau orang itu yakin sama Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dulu sadar diri, tempatnya kiai itu, tempatnya ustadz, tempatnya ulama, yang paling penting minta amalan yang bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kiai minta amalan, guru minta amalan. Sayyidina Hasan Al-Basri kasih amalan tuh ya, orang masyarakat awam jangan dikasih amalan berat-berat. Kamu sholat tahajud 20 rakaat, setelah itu kamu baca Yasin 50 kali, ya. Geblak masuk rumah sakit. Ya, geblak masuk rumah sakit. Dikasih amalan sesuai. Oh, kalau yang minta santri, ya kayak sholat sing wakeh. Kan gitu ya santri ini ya. Udah kamu hafalkan ini santri biar latihan. Tapi ini orang awam, masyarakat umum, petani. Lah kalau petani suruh sholat ngaji nandure kapan, kan begitu. Jadi disesuaikan. Cari dari Al-Quran nih, dari hadis Nabi SAW, amalan apa yang paling pas. Dilihat, oh ini petani sibuk di sawah, begini-begini, suruh sholat yang tidak bakal khusyuk dia nanti. Banyak istighfar. Kamu istighfarnya yang banyak. Terima kasih. Orang dulu tuh kalau dikasih amalan gak ada yang ngeyel. Masuk toh yai, Ustaz, masuk istighfar dong. Mbok sing rodok mantep. Cuman astagfirullah. Iya, mbok kalau ngasih itu yang niat, Masya Allah. Ustaz kalau ngasih amalan yang niat gitu Ustaz, yang sungguh-sungguh, masa cuman istighfar. Oh, aduh, kok kelihatannya saya terlampau disepelekan, lu tambah kurang ajar sama kiainya, kurang ajar sama ustadznya. Ini ustadznya kan menyesuaikan sama kemampuanmu istighfar. Jadi amal yang paling gampang bagus buat kamu ya istighfar. Orang dulu terima, alhamdulillah, terima kasih, tambah seneng. Istighfar gampang ini, cocok buat saya. Pulang deh. Gak lama datang satu orang lagi. Guru, saya ini udah sekian lama menikah belum punya keturunan. Ya semua di tangan Allah, tapi saya minta amalan ya, biar dikasih Allah kepercayaan keturunan. Istighfar yang banyak. Terima kasih, pulang. Lah santrinya, santri kan tugasnya nanya tuh ya. Guru, urusan duit istighfar, urusan turunan kok istighfar, ini nyambungnya gimana nih? Kok kabeh dikasih istighfar? Maka dijawab, nah itu di Al-Quran Allah menjelaskan ketika Nabi Nuh alaihissalam itu bicara sama kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh itu berkata pada kaumnya yang waktu itu pacekliknya luar biasa, artinya masalah ya, lagi masalah. Maka disuruh apa? Minta ampunlah, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Allah tuh maha menerima dan memberi ampun. Innahu kana ghaffara. Kalau itu kalian lakukan, masalah kalian yang paling utama ini kan kering, gak ada air. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan beri kalian hujan yang lebat dari langit. Karena masalahnya kering, masalahnya gak ada air. Wa yumdidkum bi amwal. Kalian juga akan diberi harta yang beraneka ragam jenisnya. Bukan harta yang banyak loh ya, di atasnya banyak ini. Ya, ada orang yang duitnya banyak, ya, tapi cuma duit punyanya, nggak punya yang lain. Ini beraneka ragam, rumah oke, kebun oke, simpenan duit oke, banyak hartanya, macam-macam. Wabanin dan anak keturunan yang banyak. Sampai di sini muridnya paham. Oh, berarti istighfar ki duit yo beres, butuh anak yo beres. Satu amalan multi apa itu namanya itu? Hah? Istilahnya itu supaya multi gitu ya. Multi manfaat ya. Manfaatnya macam-macam. Kalau orang itu yakin sama Allah Ta'ala. Nah masalahnya kadang nyepelekkan. Apa iya toh? Mau istighfar. Sekitar ya ini ambek Habibnya guys asal-asalan gue. Habibnya sama Pak Yainya sama Ustadznya asal biar kita cepet pulang gitu. Wis istighfar gitu ya. Biar cepet pulang, tabasu'dzon, prasangka buruk sama gurunya. Naudzubillah min dzalik. Pegang tuh istighfar. Astagfirullah. Kalau diamalkan benar, diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya rezeki itu mudah. Makanya ada satu orang Badui itu
lihat orang sibuk ke pasar tapi kok ibadahnya kurang oke. Dia langsung ngomong, warizqukum fis sama. Allah bilang rezekimu di langit, kamu nyarinya di bumi ya gak ketemu. Paham maksudnya? Allah tuh bilang rezekimu di langit, kamu carinya di pasar ya gak ketemu. Maksudnya dia ke pasar ya ke pasar, tapi ya sholat tuh yang bener. Ya, biar turun dari langit ke pasar nanti ya. Ya, kamu ke toko ya ke toko, tapi kan turunnya dari langit, ambil dulu ke langitnya. Ke langitnya kamu dengan istighfar, dengan sholawat, dengan sodakoh, dengan birrul walidain, dengan silaturahim, dengan sholat, dengan zikir, dengan ibadah-ibadah langit. Nanti Allah turunkan. Loh, kadang orangnya di pasar, rezekinya diturunkannya di rumah. Betul ya? Diturunkan di rumah. Kadang orangnya itu tidur. Ya, rezekinya itu ngetuk. Tok, assalamualaikum, tidur. Sementara ketika dia melek kemana-mana, rezekinya nggak turun-turun. Ketika dia tidur, rezekinya tuh turun, cair dari langit ini. Makanya mintanya ke langit dengan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan. Nah, salah satunya adalah istighfar. Simple, gampang. Lebih ibu pilih yang gampang atau yang susah? Saya bisa ngasih yang susah, mau tak kasih yang susah? Banyak loh amalan-amalan susah, muakeh aku. Itu stok buku saya, amalan-amalan susah banyak itu. Yang suruh baca ini sekian kali, yang sholatnya sekian kali, dalam sholatnya dibaca ikhlasnya sekian kali, siap-siap geblak. Blak gitu, gak kuat nih ya. Nah tapi untuk kita yang zaman nih, zaman seperti ini, amalan yang paling gampang adalah sholawat, istighfar, sodakoh. Sodakoh gampang toh, mesem ya sodakoh. Masak itu ngirimi tonggo ya sodakoh. Ya ngajari yang baik, ngasih tahu orang, atau mas hati-hati di pojok sana itu ada lubang loh mas ya, sodakoh. Sodakoh itu amalan paling gampang, istighfar gampang, sholawat gampang. Lah ini yang yuk kita sebarluaskan. Nanti kalau udah bangsa kita ini semuanya, masyarakatnya, muslimnya ini mau minta ampun beneran, istighfar beneran, selesai yang namanya bencana model apapun itu akan beres dengan sendirinya. Kenapa? Karena yang mengizinkan gunung watuk ya Gusti Allah. Ada orang ngomong, ya banjir itu kan karena peristiwa alam. Karena udannya gak didokno ya gak banjir. Betul kan ya? Kalau hujannya sama Allah gak diturunkan kan ya gak banjir. Emangnya kamu bisa nurunkan hujan? Wah itu karena ada angin ribut. Loh anginnya kalau gak digerakkan sama Allah ya gak gerak ke sana. Berarti kan tinggal urusannya ngomong sama Allah, Gusti tolong ya Allah hujannya minggir, anginnya yang asik-asik saja. Jangan banter-banter. Gunungnya watuknya alon titik manfaat ya Rabb. Karena kadang harus batuk untuk mengeluarkan yang dibutuhkan manusia. Manfaat ya Allah, enggak ada musibah ya Allah. Kalau udah sama Allah hubungannya enak ya gampang semua. Anak megelno hati, malaikatnya ya gregeten. Malaikat yang jaga gunung tuh bisa gregeten loh. Saya punya bukti hadis sahih. Saya ingat ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilempari batu di kota Taif. Dilempari batu di kota Taif. Yang ngadep Kanjeng Nabi siapa? SAW. Dua malaikat penjaga gunung di Taif. Ngadep Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentunya izin malaikat Jibril dulu. Malaikat Jibril mau sowan Kanjeng Nabi mau bicara. Ya, malaikat Jibril ngomong kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ada dua malaikat penjaga gunung Taif ini izin mau bicara. Silakan. Malaikat aja mau ngomong sama Nabi izin kok. Ya. Izin sama malaikat. Ya Rasulullah, kami diberi Allah kekuasaan untuk jaga gunung ini dan melakukan ya apapun terhadap gunung ini. Allah izinkan. Izinkan kami ngangkat gunung ini, kemudian kami balik, kami timpakan ke warga Taif. Kata Kanjeng Nabi, jangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan. Semoga Allah ngasih petunjuk kaumku, mereka enggak ngerti. Mudah-mudahan nanti anak cucunya jadi orang yang beriman. Maksud saya, malaikat yang jaga gunung ini kalau gregeten gitu ya diangkat diwali gitu loh. Loh malaikat-malaikat yang jaga hutanmu, malaikat-malaikat yang jaga lautmu, malaikat-malaikat yang jaga sungaimu, kalau gregeten sama kita, diwali. Makanya kita tinggal ngerayu malaikat ojo yasin no gitu loh ya. Malaikat krungu yasin kan ya seneng gitu kan ya. Malaikat krungu sholawat, malaikatnya seneng. Malaikatnya denger istighfar, malaikatnya seneng. Lah kalau ini istighfarnya hilang, sholawatnya hilang, maulidnya hilang, zikirnya hilang, ya Masya Allah. Makanya di masalah kala COVID begini, ketika semua itu jadi terbatas,
Zikir-zikir dunia maya ini digalakkan. Ya, zikir-zikir online ini digalakkan, diingatkan masyarakat untuk baca zikir, ya, untuk istighfar, untuk sholawat, untuk minimal ya meninggalkan baca ya Yasin di rumahnya. Karena Yasin qalbul Quran, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran semua nggak bisa, udah jantungnya dipegang ya. Kalau jantungnya dipegang kan ya insya Allah wis entuk atini ya, dapat hatinya. Insya Allah malaikatnya yang mau marah nggak jadi marah. Malaikatnya akhirnya justru di situ bantu, yang jaga gunung bantu, yang jaga laut bantu, yang jaga sungai bantu. Karena semua alam ini Allah yang mengatur semuanya, tapi Allah punya sistem. Allah punya sistem dengan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Jangan dianggap nggak ada sistemnya. Semua diatur oleh Allah Ta'ala dengan sangat indah. Nah, mari kita sebagai umat Islam terbesar di dunia, kita jadikan dunia ini adem, ayem, aman dengan ilmu, amal, dan akhlak kita. Insya Allah kalau kita di Indonesia musliminnya betul-betul ya menjalankan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan cuma Indonesia yang adem, seluruh dunia akan jadi adem. Karena hawanya, amalnya muslimin bukan cuma sampai ke tempatnya. Dikatakan orang yang berbuat baik, orang yang majelis yang baik ini, itu bisa menghapuskan dosanya 70 majelis lain yang sesat. Ada orang mungkin di pojok sana, entah di ujung mana lagi mabuk, teler gitu ya. Itu dosanya bisa diampuni Allah, bukan gara-gara dia minta ampun, gara-gara ada pengajian seperti ini. Saking hebatnya itu amalnya seorang muslim untuk muslim yang lain ya, untuk muslim yang lain. Hakadza wal afu minkum Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin.